Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Dini Hardian. Di video kali ini kita akan bahas tentang si cantik bunga asoka ya. Nah teman-teman tahu nggak bunga asoka ini berasal dari bahasa Sanskerta ya, yang artinya tanpa duka atau terbebas dari kesedihan. Nah jadi menanam bunga asoka ini di pekarangan rumah mudah-mudahan bisa membuat kita terbebas dari kesedihan ya, karena memang benar-benar sesuai namanya, bunga yang cantik ini kalau dipandang tuh buat kita happy teman-teman. Nah jadi untuk secara fisik ya, ciri khas asoka ini antara lain berbatang tegak dengan pohon berkayu bulat dan sistem percabangannya simpodial. Berwarna putih kotor, bagian daun bunga asoka cenderung lonjong dengan bagian pangkal meruncing teman-teman. Nah, jadi tinggi pohon asoka dapat mencapai 4 meter dan lingkar pangkal batangnya bisa tumbuh hingga 40 cm. Nah, jadi ini bunga asoka yang saya punya teman-teman itu lumayan tinggi ya, karena memang waktu mangkasnya itu nggak terlalu pendek waktu itu. Jadi dia memang batangnya jadi tumbuh lumayan tinggi. Nih teman-teman bisa lihat bunganya gede banget. Jadi udah kayak satu kepalan tangan tuh lebih. Saking besarnya tuh bunganya, jadi benar-benar besar sekali dan rimbun ya. Jadi simak terus ya teman-teman tips supaya asoka ini tumbuh subur, cantik dan berbunga lebat. Oke teman-teman, di sini untuk tipsnya ya. Yang pertama saya menanam bunga asoka ini di pot semen. Tuh teman-teman bisa lihat. Jadi mungkin inilah yang buat dia media tanamnya selalu sejuk ya. Dulunya saya tanam dari stek pucuk teman-teman, dan inilah hasilnya. Sudah tinggi sekali dan dia sudah benar-benar dewasa. Nah ini saya tempatkan di teras rumah paling depan di pojok. Dia terkena sinar matahari secara langsung ya, karena memang dia suka dengan sinar matahari. Walaupun dia tempatnya harus cenderung sejuk ya. Jadi ini pojok teras yang memang kalau pagi sampai dengan dekat-dekat siang itu sejuk sekali. Nah, kita akan kasih contoh cara pemangkasannya ya, teman-teman. Nah, ini akan kita pangkas beberapa pucuknya ya, supaya nantinya dia makin rimbun, terus bunganya makin banyak. Nah, kita potong aja seperti ini. Nah, jadi nanti dia biar merangsang tumbuh pucuk baru, kemudian bunga yang semakin banyak, nanti dia semakin cantik bunganya. Nah jadi harus rajin dipangkas ya. Terus untuk pucuk yang sudah dipotong itu bisa kita tanam lagi teman-teman. Ini contohnya media tanamnya seperti biasa aja, saya nggak pakai sekam, cuman tanah sama kompos aja ya. Kemudian bisa langsung kita tanam seperti ini ya, contohnya teman-teman. Nah jadi bisa langsung kita tanam pucuknya. Terus setelah ditanam bisa juga disungkup teman-teman, tetapi saya dulu nggak saya sungkup dan syukur sekali memang tumbuhnya benar-benar cantik. Nah jadi bisa disungkup, kemudian bisa juga menggunakan media air untuk menumbuhkan akarnya. Setelah itu baru pindahkan ke media tanam juga bisa. Jadi banyak caranya ya teman-teman. Tuh seperti ini kira-kira.
adalah contoh hasil pemangkasan beberapa minggu yang lalu ya. Ini sudah tumbuh pucuk baru. Jadi ini adalah nantinya akan jadi bakal-bakal bunga ya. Setelah nanti bunga lama berguguran, itu bisa dipangkas lagi pucuknya, teman-teman, nanti akan timbul pucuk baru seperti ini. Nah, jadi dia memang harus rajin dipangkas ya, supaya bunganya rimbun. Nah, untuk penempatannya teman-teman bisa lihat tuh, ini di pojok teras rumah ya. Jadi memang tempatnya teduh dan terkena sinar matahari siang ke sore. Oke, semoga video saya bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.